Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yusuf Mustafa dari Prodi Teknik Industri 2019. Kali ini akan mempresentasikan tentang peranan Decision Support System atau disingkat DSS bagi manajemen selaku Decision Maker. Untuk pendahuluannya, zaman ini tentang perkembangan teknologi komputer sungguh sangat luar biasa. Kemudian setiap pelaku bisnis selalu berkompetisi untuk pelaku bisnis yang lain. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini sistem pendukung keputusan yaitu menggunakan DSS sangat membantu manajemen untuk memutuskan suatu keputusan bagi perusahaannya. Perkembangan hardware komputer sangat pesat diimbangi dengan perkembangan software yang tidak kalah pesatnya. Hal ini mengakibatkan komputer menjadi sangat fleksibel dan mudah digunakan. Di perusahaan sendiri, salah satu penggunaan komputer disebut untuk membantu manajemen dan membuat keputusan. Dalam hal ini menggunakan DSS. Tujuan dari artikel yang saya ambil ini adalah membahas berbagai peran penting penggunaan Decision Support System atau DSS bagi manajemen selaku pembuat keputusan. Sistem informasi secara umum, informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan. Pemanfaatan ini atau peranan sistem informasi dapat berbeda-beda dalam tiap perusahaan sesuai fungsinya. Suatu perusahaan dapat memandang bahwa sistem informasi yang ada hanya sebatas merupakan alat bantu untuk meningkatkan efisiensi pada perusahaan. Kemudian terdapat beberapa pandangan manajemen akan sistem informasi. Pertama adalah suatu hal yang sudah sangat terbiasa dalam perusahaan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja. Kemudian teknologi informasi mampu memperpendek waktu respon ke customer sehingga membuat perusahaan mampu meningkatkan customer value dan cycle efektivitas. Akibatnya perusahaan dapat mengefisiensi kegiatannya dan produksinya. Kemudian DSS, menurut Jogianto, DSS atau sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses mengambil keputusan setengah struktur. Secara umum, DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Kemudian menurut Jogianto ada 3 komponen utama, yaitu dialog manajemen atau user interface, model manajemen, kemudian data manajemen. Peranan DSS bagi manajemen selaku decision maker sebagai sistem pendukung keputusan digunakan oleh para manajer sebagai alat bantu untuk membuat keputusan, bukan sebagai pengganti manajer, sehingga keputusan apapun tetap berada di tangan manajer. DSS ini hanya sebagai support system untuk membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur agar lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Menurut Budi Sutejo pada tahun 2002, dengan mengacu pada pendapat Peter G. Wegin dan Scott Martin, terdapat 3 tujuan utama yang harus dicapai oleh DSS, yaitu membantu manajer untuk membuat keputusan, kedua membantu penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya, ketiga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan daripada efisiensinya, di mana manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk menghalus solusi sehingga mencapai optimum. Kemudian 3 prinsip dasar dari sistem pendukung keputusan, yaitu 1. Struktur masalah untuk masalah yang terstruktur. Kemudian dukungan keputusan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer tadi. Ketiga, efektivitas kebutuhan tujuan terutama dari DSS bukanlah mempersingkat waktu pengambilan keputusan, tetapi agar keputusan dihasilkan dapat lebih baik. Penggunaan DSS dimaksudkan untuk membantu manajer tingkat tinggi dan menengah.
tadi bukan untuk menggantikan seorang manajer, akan tapi untuk membantu manajer untuk mengambil keputusan. Kesimpulan dalam presentasi kali ini, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat, baik hardware maupun software. Hal ini dapat melahirkan suatu sistem penunjang seperti DSS yang spesifik ditujukan untuk membantu manajemen dan mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur, dengan memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh pemakai. DSS ini sangat berperan sangat penting bagi manajer dalam membantu proses pengambilan keputusan. DSS ini dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Daftar pusaka pada jurnal kali ini ada 10. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.